pagi teman-teman semua. Oke, kenalin aku Juandri ya. Sebenarnya terima kasih atas panitia TOEFL memberikan kesempatan untuk men-sharing pengalaman TOEFL aku. Oke, tanpa basa-basi, ya, hari ini aku akan bahas mengenai tentang diri aku dulu, terus bagaimana perjalanan belajar Mandarin aku, kemudian pengalaman teks TOEFL aku, dan yang penting ini eh, paling penting adalah persiapan teks TOEFL yang teman-teman harus dengar ya. Ya, oke. Sebelum mulai aku mau sedikit teka-teki dulu. Mungkin teman-teman tahu tidak ini provinsi apa? Mungkin boleh coba jawab di komentar, kolom chat. Ada yang tahu nggak? Ini yang merah ini Riau atau Kepri? Oke, B semua ya. Kepri ya. Ya, betul ya. Mungkin kalian pilih yang panjang. Nah, kenapa aku mau kasih teka-teki ini? Karena waktu aku kuliah di Jakarta, banyak orang yang tidak tahu profesi Kepri. Ini adalah asal aku, aku lahir ya. Karena banyak orang mengira ini provinsi provinsi Riau ya. Oke, betul ya. Oke. Nah, ini sedikit tentang saya. Jadi tahun 2019 aku kuliah satu di Teknik Kimia Universitas Indonesia. Dan aku setelah 3,5 tahun aku lulus, aku kerja di salah satu perusahaan BUMC ya, di mana lingkungannya perlu Mandarin. Nah ini em, eh, nanti aku akan bahas sih, bahwasanya lingkungan juga em, apa ya, dari situ aku belajar Mandarin juga sih, skill Mandarin aku improve juga. Kemudian setelah setahun, aku pindah kerja ke Taiwan sebagai proses engineer di Micron, Taiwan. Dan setelah setahun, aku mencoba tes TOEFL dan mendapat nilai C1. Oke. Nah, ada sedikit teka-teki lagi. Ini lagu yang sempat viral di Indo. Saya nggak tahu teman-teman pernah dengar apa enggak. Mungkin coba boleh dengar dulu. 我们今生注定是沧桑，苦之来要笑着走过呀，朋友啊，让我们一起牢牢铭记呀，我们今生兄弟情一场。Oke. Oke, dan jawab A dan jawab B. Sorry, ini yang mana tadi ya? A ya, baru. Oke. Ya, A atau O yang A dan B ya. Jadi jujur waktu aku juga dulu gak tahu nama judulnya, tapi aku selalu muncul di otakku ya, Wu Bencing. Tapi sebenarnya judulnya itu Ching Sengen, itu aku baru tahu juga sih ya, jujur. Karena mungkin kalian mungkin tahu cara em, nyanyinya, tapi mungkin kita gak tahu sebenarnya judulnya apa, sama seperti aku ya. Oke. Dan ini sebenarnya salah satu cara aku belajar Mandarin juga sih, dengan dengar lagu sebenarnya kita bisa mengingat kosakatanya gitu loh. Oke. Nah, next itu perjalanan belajar Mandarin aku. Pertama menurut aku yang paling eh, sangat eh, bisa membantu itu lingkungan. Jadi kalau kalian lihat, saya kan asal dari Kepri, Kepulauan Riau. Kalau kalian lihat di peta, dia sangat dekat dengan Singapura dan Malaysia. Di negara yang berbahasa Mandarin. Jadi dari kecil aku udah mulai terekspos Mandarin. Saya dulu suka nonton TV yang Mandarin, kayak Singapura, China, Taiwan. Ya, jadi dari kecil tuh udah mulai terekspos. Yang kedua, sejak kecil aku suka orang Teochew ya. Aku bisa bahasa Teochew dengan keluarga. Aku ngomong pakai bahasa Teochew. Nah, sebenarnya bahasa Teochew kan secara struktur bahasa lebih mirip sama Mandarin. Kayak misalnya Cholu, kalau Teochew itu Kialo. Kan mirip. Tapi kalau Indo kan jalan kaki itu different, sangat beda banget gitu. Terus kalau kalian lihat di pengalaman aku sempat kerja di perusahaan BUMC ya, di setahun. Dan itu aku kerja ada beberapa orang China dan harus meeting pakai bahasa Mandarin. Jadi itu yang membuat aku makin lebih improve lagi eh, Mandarin skill aku.
Dan beruntung juga pas aku di Thailand aku juga mendapat pacar orang Taiwan. Jadi dengan pacar orang Taiwan aku sering ngomong pakai bahasa Mandarin kan. Apalagi jujur ya orang native di sini tuh kamu sedikit nada salah mereka tuh gak ngerti. Kayak teman aku tuh pernah dia ngomong ke rekan kerjanya nih orang Taiwan. Dia ngomong lause ya. Mereka gak ngerti. Kan mungkin orang itu aku bisa tebak oh mungkin maksudnya lause gitu, guru gitu. Jadi nada tuh mereka sangat sensitif ya. Jadi kalau kalian bisa langsung interaksi dengan orang lokal tuh bisa membantu banget. Jadi kayak aku punya rekan kerja juga, dia dari Indo. Dia sering main sama orang lokal. Dan setelah setahun eh, melihat sangat improve sih Mandarin skillnya. Gitu ya. Ini foto-foto aku di Hong Kong ya. Dan ini adalah artis, bukan artis sih. Film yang aku suka nonton ya waktu kecil. Ada Ip Man, Jackie Chan ya. Ini pacar aku. Oke, next hobi. Nah tadi aku kasih kalian sedikit tebak ya tentang judul lagu apa. Karena aku dulu suka dengar lagu Mandarin. Jadi ada beberapa penyanyi aku suka kayak Jay Chou, terus ada Eric Chou yang katanya nggak jadi datang ke Indo ya. Terus ada ini Michael sama ini yang baru viral ya, dia nyanyi ini yang Cai Chong Pafang lah gitu ya. Ya, itu. Nah, dengan dengar lagu Mandarin sebenarnya kalian bisa mudah untuk hafal sih kosakata. Dan kalau kalian ada niat, kalian boleh coba juga sih cek makna setiap lirik itu apa kalau lagi niat ya. Dan bisa sambil belajar juga setiap meaning liriknya. Terus kedua aku juga suka scroll konten TikTok ya. Dan beberapa tuh yang ada Mandarinnya itu bisa mengimprove skill Mandarin kalian sih. Ini aku udah kasih beberapa contoh sih. Kayak ini Mr. Lee, dia lebih ke komedi dan dia asli China. Jadi banyak mungkin subtitlenya bahasa Mandarin semua ya. Nah, tapi kalau kalian mau lebih yang eh, friendly ya, yang ada subtitle Inggrisnya, kalian boleh coba ini Yes933 ini yang dari Singapura. Jadi kadang dia ada subtitle Inggris Mandarin lah. Jadi at least kalian bisa sambil lihat artinya setiap kata Mandarin. Terus ada Nihao Indo, ini lebih Indo friendly sih. Dia lebih banyak caption yang subtitle Indo sama Mandarin. Tapi saya yakin banyak sekali channel lain yang ngajarin tentang Mandarin sih. Ya, ini cuma kasih beberapa contoh aja. Oke, next itu adalah app. Jadi kalau teman-teman masih basic banget atau belum tahu grammar Samsung atau dari nol nih, mungkin Duolingo itu yang cocok lah. Mungkin kalian udah tahu lah tentang Duolingo. Itu yang paling basic. Tapi kalau kalian mau langsung, eh, kalian nggak punya, apa namanya, kalian mau cari orang native ya, atau cari partner language exchange yang tadi eh, yang sudah di-sharing sebelumnya, kalian boleh coba Tandem. Jadi Tandem ini ada platform untuk exchange belajar bahasa. Dia gak hanya Mandarin sih, kamu bisa pilih bahasa yang lain. Nah, dan di dalam itu, kalian itu bisa pilih, kalian mau join di, dia ada beberapa room meeting ya. Jadi kayak room meeting gitu, kalian bisa klik. Atau kalian boleh add Zoom meeting sendiri. Nanti tunggu orang join. Setelah join, kalian bisa awalnya menjadi listener sih. Kalian dengar mereka orang ngomong, ngobrol. Tapi kalau kalian mau ikut percakapan mereka, kalian bisa raise hand. Menurut aku itu bisa apa improve listening sama speaking kalian. Gitu. Oke, jadi dari perjalanan aku itu aku lebih chill ya. Karena menurut aku belajar tuh kalau dengan santai, dengan menikmati hidup, ya ini kata tulisan belajar sambil menikmati hidup itu lebih masuk dan lebih mudah untuk diingat, tidak mudah lupa. Menurut aku gitu. Oke, kemudian eh, next adalah pengalaman ujian TOEFL. Jadi kenapa aku eh, berencana untuk ambil ujian TOEFL? Pertama, aku sekarang udah di Taiwan. Dan Taiwan itu adalah negara yang penyelenggara ujian TOEFL. Nah, jadi saya mengambil kesempatan lagi di Thailand nih, ambillah ujian TOEFL. Yang kedua, sebagai bukti kemampuan Mandarin aku
udah sampai mana, dan bukti ini mungkin kalau aku mau next mau pindah kerja atau mungkin mau berencana untuk lanjut kuliah lagi, mungkin ini sangat membantu gitu. Terus aku ujiannya di Taichung ya, Providence University di tahun lalu, 27 September 2025. Dan ujiannya menggunakan sistem CAT atau Computer Adaptive Test. Jadi di sini kita tidak perlu pilih label yang kita ingin tes. Komputer akan mengadjust kemampuan kita. Jadi ini sedikit gambaran tentang CAT test. Ini adalah difficult level difficultnya dari paling mudah sampai paling atas. Dan ini question number. Misal di number pertama kalian mendapat medium. Kalau kalian benar dia akan makin susah ke level 4. Kalau benar lagi dia naik lagi ke level 5. Tapi kalau salah dia turun. Salah turun, salah turun, benar makin susah, benar makin susah. Seperti itu. Dan dia akan mengejar sampai ke kalian kira-kira di level mana. Jadi kalau teman-teman mendapatkan soal nih, kok makin lama makin susah ya? Ya, ada dua kemungkinan. Kalian boleh senang dulu karena mungkin kalian udah di level yang lumayan tinggi. Mungkin udah level C. Tapi kalau kemungkinan dua mungkin ya bagi kalian susah aja. Nah, oke, tapi jangan sampai itu terjadi ya. Semoga teman-teman itu semua di kemungkinan pertama. Hmm, karena soalnya makin susah, bukan kalian nggak bisa. Ya, oke, dan ini hasilnya. Jadi syukur aku mendapatkan level C1 ya. Di listening 605 dan reading 615. Oke, kemudian beberapa persiapan ujian TOEFL yang mau aku sharing. Karena gini, kita belajar, kalau kamu melihat perjalanan belajarku, aku lebih ke informal ya. Kayak lebih ke lingkungan, bagaimana orang ngobrol ya kan, lebih ke keseharian. Tapi ujian itu bahasanya lebih formal, ya kan, lebih formal, lebih mungkin ada beberapa yang tidak terlalu dipakai di kehidupan sehari, lebih ke textbook. Nah, jadi saranku yang pertama, kalian boleh coba latihan mock test dulu. Ya, di sini ya, kalian bisa pilih CAT dan boleh pilih mau tradisional atau simplified. Nah, kalian boleh klik di sini aja. Kalian cek label kamu dulu. Kira-kira label kamu di berapa? Nah, setelah kamu tahu label kalian, saranku adalah kalian bisa download bank soal. Nah, kalian coba ujian dan cocokin dengan kunci jawaban. Nah, di sini aku akan jelasin ada dua bank soal yang berbeda. Satu ada Ciku sama Cipet. Nah, bedanya apa? Kalau Ciku, dia soalnya lebih terpisah per jenis. Kalau kalian lihat di sini, kalian downloadnya harus kayak mau dialog, kalian download satu, monolog, fill blank, reading. Ya, dia satu persatu downloadnya. Tapi kalau Cipet, dia lebih ke satu paket lengkap. Jadi kalian tinggal pilih mau A, B, atau C, tinggal download aja. Nah, terus ini cocok untuk latihan fokus per topik ya. Kayak kalau mau coba per topik dulu ini lebih cocok. Tapi kalau Tipen lebih cocok untuk simulasi ujian penuh. Nah, tapi karena Tipen ini lebih ke format lama. Kan sekarang pakai CAT ya. Karena Tipen lebih format lama dia tidak update lagi. Tapi kalau Hiku dia terus update karena dia pakai sesuai dengan ujian sekarang yaitu CAT. Nah, kalau kalian lihat lebih detail nih aku udah kasih lihat juga ya. Misal kalian mau download yang tipe, kalian boleh pilih mau band A, band B, atau band C. Di sini kamu boleh download mau yang tradisional, simplified. Terus kalau ada yang listening, itu kalian boleh klik ini untuk audio online. Tapi kalau kalian mau download audionya, boleh klik ini juga. Ya, terus kalian mau download kajiannya juga ada di sini. Nah, untuk setiap label ada ya, sesuai. Terus untuk tipe sama ya, dialog, monolog, fill blank, reading ya. Downloadnya juga tinggal klik aja. Dia ada masing-masing link di sini. Oke. Kemudian, nah, yang aku alamin itu, saya pernah nih ada satu soal, terus aku mungkin nggak ngerti atau aku cocokin sama KJ, kok salah ya sama KJ. Kalau kalian punya lause, boleh tanya ke lause. Tapi karena aku biasa pakai AI dulu, kan AI sekarang gratis ya. Nah, saya tanya, misalnya aku tanya, wih saya si I ini huruf kapitalnya ya, instead of I gitu. Dia akan jelasin. Terus aku minta, oh coba jelasin pakai Indo. Oh, misalnya
kalian bingung Mandarinnya, mungkin terlalu susah kan, dia akan jelasin. Nah, Taiwan itu dia kan punya huruf kapital ya, tujuannya untuk mencegah pemalsuan, dia ada tulis di sini. Karena kayak I itu kan satu garis, itu gampang banget untuk diubah jadi dua, gitu. Gampang untuk jadi tiga. Nah, jadi yang kedua alasannya adalah ini adalah penulisan resmi ya. Jadi lebih banyak dipakai di bank sih, atau di dokumen yang lebih formal. Nah, terus aku minta dia list untuk 1 sampai 10, dia akan list semua, dan kalian boleh coba hafal sih, coba pelajari dari situ. Jadi ya, kalau kalian sering pakai AI juga, ya itu bisa membantu perusahaan aku. Nah, aku kerja di Micron ya. Semoga sahamnya bisa naik lah kalau banyak pakai AI. Oke. Terus beberapa tambahan hal penting ya. Ini menurut aku penting banget karena jujur pas aku datang ke lokasi ujian, eh, ada satu hal yang aku lihat itu ada orang dia mungkin dia daftarnya ada nama Mandarinnya, mungkin di ARC-nya atau resident card-nya ada Indo sama Mandarin. Nah, dia daftar waktu ujian tuh ada nama Mandarinnya. Tapi waktu dia datang ujian, dia bawa paspor yang nggak ada nama Mandarin. Nah, itu dia nggak bisa ikut ujian. Jadi, pastikan nama yang kamu daftar itu harus sesuai banget dengan dokumen ID yang kamu bawa. Yang kedua, datang lebih awal lah, atau minimal 30 menit sebelum jadwal ujian. Soalnya kalau kalian belum pernah ke lokasi ujian, mungkin kalian bisa telat atau naik naik bus mungkin delay, atau misalnya udah sampai univnya nih tapi kalian harus cari ruangnya di mana, jadi kalau bisa datang lebih awal. Terus yang ketiga mungkin istirahat lebih cukup ya sebelum H-1 ujian supaya kalian pas ujian bisa lebih fokus. Dan terakhir mungkin perbanyak latihan soal lah. Nah, kalian perbanyak latihan soal, kalian bisa mengingat lah kemungkinan soal-soal yang bakal muncul seperti apa. Oke, sekian dari aku, terima kasih.